Inilah detik-detik kedatangan Presiden Jokowi di kediaman Presiden Amerika Joe Biden di Gedung Putih Senin 13 November 2023 waktu setempat. Kedatangan Presiden Jokowi ini bertepatan memanasnya perang Israel-Palestina dan isu bocornya operasi CIA di Indonesia. Sebelumnya diberitakan rencana CIA Badan Intelijen Amerika untuk mencampuri urusan pemilihan Presiden 2024 di Indonesia. Operasi itu diberi nama Revolusi Warna yang kerap digunakan Amerika untuk membangun demokrasi liberal di negara lain, termasuk dengan menggulingkan rejim. Dalam hal ini, Revolusi Warna disiapkan oleh CIA melalui National Endowment for Democracy atau NED untuk mencampuri pemilu 2024. NED sendiri merupakan organisasi non-pemerintah di Amerika yang dibentuk pada 1983 untuk mempromosikan demokrasi ke negara lain. Meski begitu, NED didanai oleh pemerintah Amerika dan disebut-sebut menjadi front CIA untuk melakukan revolusi warna. Informasi operasi ini bocor setelah sebuah artikel bertajuk CIA Front Preparing Color Revolution in Indonesia yang dimuat minpressnews.com pada 6 September 2023. Media ini menyebut NED tengah memperluas aliran dana hibahnya ke berbagai LSM, kelompok sipil penting, partai politik, hingga kandidat untuk pemilu 2024. Dokumen yang bocor menyebut Jokowi bisa senasib dengan Presiden pertama RI Soekarno. Itu lantaran Jokowi dinilai terlalu menonjol dengan tingkat dukungan publik yang besar. Hal ini serupa dengan Soekarno ketika memimpin. Alhasil, Soekarno digulingkan dalam kudeta militer yang disponsori oleh CIA dan M16. Sejak memerintah pada 2014, Presiden Jokowi dikenal memiliki kedekatan dengan China. Operasi yang dilakukan oleh NED dilakukan dengan cara yang sangat mendasar, yaitu melalui hibah. Hibah NED disalurkan secara luas, mulai dari LSM hingga partai politik. NED juga mempersiapkan bibit-bibit kandidat pemilu 2024, yaitu lulusan dari program pelatihan NED. Artikel itu menyebut lulusan NED sudah menjadi anggota terkemuka untuk puluhan parpol dan LSM. Banyak dari mereka yang mencalonkan diri pada pemilu 2024. Meski berita ini cukup menguat di Indonesia, namun Presiden Jokowi memberanikan diri untuk mendatangi markas Biden di Amerika. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan pesan soal gencatan senjata di wilayah Gaza kepada Presiden Biden. Menurut Jokowi, Amerika juga bisa berbuat lebih banyak untuk menghentikan kekejaman di Gaza sebagai akibat dari konflik Hamas-Israel. Indonesia also wishes our partnership contribute to regional and global peace and prosperity. So Indonesia appeal to the US to do more to stop the atrocities in Gaza. Ceasefire is a must for the sake of humanity. Once again, thank you for your invitation, President Biden. Thank you. Thank you, and as we met outside, as you get out of your automobile, we had a very important discussion on climate. Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi dan rombongan telah tiba di pangkalan militer Andrews, Washington DC pada Minggu 12 November 2023 sekitar pukul 16.20 waktu setempat. Sebelum bertolak ke Amerika, Presiden Jokowi terlebih dulu menghadiri KTT luar biasa OKI di Riyadh, Arab Saudi. KTT tersebut diselenggarakan secara khusus membahas kondisi di Palestina. Jokowi mengatakan dalam KTT, ia menyampaikan secara jujur bahwa dunia seolah tidak berdaya menyaksikan penderitaan rakyat Palestina. Menurut Kepala Negara, KTT luar biasa Organisasi Kerjasama Islam telah menghasilkan resolusi yang berisi pesan yang sangat kuat untuk dunia. Pesan tersebut akan disampaikannya kepada Presiden Amerika Joe Biden.
Dengan demikian, kedatangan Jokowi ke Amerika selain untuk membahas kepentingan Indonesia, tetapi juga sebagai penyambung suara negara-negara Islam dalam KTT Oki di Arab Saudi. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang konkret. Yang pertama, gencatan senjata harus dapat segera dilakukan. Tanpa gencatan senjata, situasi tak akan membaik, dan Israel telah menggunakan narasi self-defense dan terus melakukan pembunuhan rakyat sipil. Ini tak lain sebuah kolektif punishment, dan kita semua harus mencari jalan agar Israel segera melakukan gencatan senjata. Yang kedua, bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperluas jangkauannya. OKI harus mengusulkan mekanisme bantuan yang lebih predictable dan sustainable. Indonesia juga telah mengirim bantuan kemanusiaan dan ke depan akan menambahkan lagi. Di sisi lain, situasi kemanusiaan juga sangat memprihatinkan. Rumah sakit Indonesia di Gaza Utara terus menjadi sasaran serangan Israel dan sudah kehabisan bahan bakar. Untuk itu, Indonesia meminta semua pihak untuk menghormati hukum humaniter internasional. Yang ketiga, OKI harus menggunakan semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban Israel terhadap kekejaman kemanusiaan yang telah dilakukan. Misalnya, mendesak diberikannya akses pada Independent International Commission of Inquiry of the Occupied Palestinian Territory yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk melaksanakan mandatnya. Dan terus mendukung proses advisory opinion di Mahkamah Internasional. Yang keempat, OKI harus mendesak agar perundingan damai dimulai kembali segera demi terwujudnya two-state solution dan menolak pemikiran one-state solution karena pasti Palestina yang dikorbankan. Dan jika memang mekanisme kuartet sudah tidak dapat diandalkan, maka OKI harus mendorong proses negosiasi damai dengan format baru, dan Indonesia siap berkontribusi dalam negosiasi damai tersebut. Sebagai penutup, sekali lagi, OKI harus bersatu, harus berada di garis depan menggunakan semua cara damai, semua pengaruh, semua upaya diplomasi untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina. Dan setelah dari Riyadh, saya juga sudah terjadwal hari Senin bertemu dengan Presiden Joe Biden untuk melakukan kunjungan bilateral ke Amerika Serikat. Dengan izin para pemimpin, saya akan menyampaikan hasil keputusan OKI hari ini kepada Presiden Biden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.